Alhamdulillah alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwa ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa usikum ibadallah wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kama qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, inna Allaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah tiba kita semua bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas perkenan Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita sehingga pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul di tempat yang mulia dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat Jumat
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam ribu yang teramat ini, salam kasih yang teramat kasih. Semoga Allah tetap curahkan dan limpahkan kepada insan sebaik umat yang sungguh tidak akan pernah terjangkau tinggi pekertinya, tidak akan pernah tergambar indah mulia akhlaknya, dan tidak akan pernah terbalas segala jasa-jasanya, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta kita sekalian. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini kami berwasilah khusus kepada diri bagi jamaah sekalian. Marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan bahwa takwa akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap orang tentunya menginginkan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang benar dunia bahkan di akhirat kelak. Siapapun orangnya, apapun agamanya, bagaimanapun latar belakangnya, tentu mereka semua menginginkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Namun tentunya kita semua harus meyakini, terlebih sebagai seorang muslim, bahwasanya kebahagiaan yang menjadi cita-cita kita sekalian di dunia, apalagi nanti di akhirat, sungguh tidak akan pernah tergapai. Manakala apa yang menjadi resepnya tidak hadir dalam kehidupan kita. Setiap manusia meyakini bahwa sesungguhnya ketenangan, kebahagiaan dalam kehidupan ini akan diraih manakala hadirnya ketenangan yang ada dalam hati dan diri kita. Oleh karena itu tentunya semua itu mesti kita upayakan bagaimana ketenangan hati sebagai kunci di antara kunci kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Kita semua bahkan akhir-akhir ini dipertontonkan, kita baca berbagai media sosial, kita lihat berbagai media elektronik. Sungguh saudara-saudara kita yang ada di negeri Palestina, mereka telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang begitulah dahsyat luar biasa. Namun yakinkan, sesungguhnya bagi mereka bukan kesedihan, bagi mereka kesyahidannya adalah sesuatu yang dirindukan. Biarkan orang-orang, seluruh bangunan, seluruh infrastruktur yang ada di negeri tersebut, asal jangan keimanannya yang sampai orang-orang oleh kekejian teroris Islam. Karena bagi mereka sesungguhnya mati di jalan Allah, kesyahidan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itulah idaman dalam kehidupan. Kita semua meyakini bahwa Palestina adalah negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di dalamnya negeri Palestina itu terdapat sebuah masjid yang kita semua sama-sama mengetahui, yaitu Masjidil Aqsa, yang sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, Alladzi barakna haulahu, di mana masjid tersebut, bahkan di sekeliling masjid tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manakala kita menyaksikan begitu luar biasa penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina, padahal di sisi lain sungguh mereka telah menemukan kebahagiaan dengan kesyahidannya. Tapi sesungguhnya kita pun sama-sama merindukan kesyahidannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dapat kita lakukan? Lalu apa yang dapat kita perbuat sementara kita hidup di tengah-tengah negeri yang aman sentosa seperti ini? Sesungguhnya kita bisa berkontribusi, sesungguhnya kita masih bisa mendapatkan pahala syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala manakala kita dapat berjihad dengan apa yang kita miliki, dengan potensi yang kita miliki. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu
sebuah hal yang wajar, bahwasanya sebagai reaksi daripada perlakuan Zionis Israel yang di luar batas kemanusiaan, di luar batas nilai-nilai kemanusiaan, maka gelombang aksi solidaritas digelar bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh penjuru dunia. Tentunya ini adalah betul-betul kita semua dapat menyaksikan, bukan ini adalah tragedi yang berkaitan dengan agama semata, tapi ini adalah bagian daripada tragedi kemanusiaan yang sungguh siapapun, apapun agamanya, tidak akan pernah menerima apa yang dilakukan oleh bangsa Zionis Israel. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teringat dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana fi hajati akhihi, kana Allah 'azza wa jalla fi hajatihi, wa man farraja an muslimin kurbatan, farraja Allah 'azza wa jalla 'anhu kurbatan min yaumil qiyamah." Barang siapa yang menolong kebutuhan saudaranya, maka Allah akan menolong kebutuhannya. Siapa saja yang membukakan kesulitan sesama muslim, maka Allah akan membukakan kesulitannya pada hari kiamat. Artinya, kepedulian yang kita miliki dalam bentuk apapun, tentunya inilah yang menjadi asbab di mana kita semua akan mendapatkan pertolongan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bentuk pertolongan kita, solidaritas kita kepada saudara-saudara kita. Seandainya kita memiliki harta dan benda, maka korbankanlah harta dan benda. Seandainya kita memiliki pemikiran, maka pergunakanlah pemikiran itu untuk bagaimana menciptakan perdamaian. Barangkali yang dapat kita lakukan ketika kita memiliki keinginan untuk menginginkan perdamaian di bumi Palestina ini, minimal kita mendoakan saudara-saudara kita, minimal kita menyampaikan doa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dianjurkan oleh majelis ulama, para kiai, para ajudan, mereka semua menghimbau segenap umat Islam melaksanakan qunut nazilah di setiap waktu salat. Ini adalah sebagai bentuk permohonan sekaligus perlawanan kepada kaum-kaum yang zalim terhadap siapapun di dunia ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita pernah mengetahui bahwa di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, hadis tersebut terdapat dalam kitab Taqribul Ghafilin, di mana datang seorang sahabat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sahabat ini menginginkan pahala daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hanya kesempatan untuk berjihadnya dia tidak didapatkan olehnya. Maka orang ini bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apakah aku akan dapat mendapatkan pahala jihad dengan harta yang aku miliki?" Maka Rasul menjawab, kembali bertanya, "Berapa banyak harta yang kau miliki?" Maka sahabat ini menjawab, "Aku mempunyai 6.000 dinar." Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Sungguh hartamu itu tidak akan pernah sanggup untuk menyamai tidurnya para mujahid, para syuhada di jalan Allah Subhanahu wa taala." Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sebetulnya yang harus kita lakukan, bahwa harta yang kita miliki, harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu belum mampu untuk menandingi, menyaingi, menyamai pahala daripada hidupnya orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh inilah yang menjadi penyebab di antara saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mereka merindukan kesyahidannya, mereka merindukan mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena begitu besar pahala yang akan mereka dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan kita, sesungguhnya sekali lagi kita masih bisa berpotensi untuk mendapatkan pahala jihad, maka jihadlah dengan apa yang kita miliki.
jihadlah dengan seluruh potensi yang kita miliki, terutama bantuan harta yang salurkan melalui donasi-donasi kemanusiaan yang sungguh insya Allah tentunya ini akan membantu saudara-saudara meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita ditakdirkan oleh Allah menjadi warga negara, menjadi penduduk yang Allah berikan tanah airnya dengan berbagai macam kesuburan. Bangsa dan negaranya dipenuhi dengan keamanan. Maka manfaatkanlah ini semua untuk betul-betul dapat berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk dapat beribadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya bagi kita, jangan sampai masjid yang megah, masjid yang dibangun di mana-mana, tentunya kehilangan para jamaahnya, kehilangan para pengisinya. Karena sesungguhnya itu semuanya pasti akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berkaca dengan saudara-saudara kita yang ada di sana. Bangunan-bangunan masjid mereka runtuh, tapi mereka tetap mau melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara masjid yang ada di sekeliling kita berdiri kokoh, tapi sayang kita semua tidak begitu menyukai, tidak begitu berhasrat untuk mengisinya dengan berbagai macam kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah ini menjadi motivasi bagi kita sekalian untuk tetap memperbaiki ini, untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa istiqamah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir, keluarga kita, betul-betul Allah Subhanahu wa taala ucapkan tanamkan keimanan kepada kita sekalian, sehingga kita dapat meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi nahana 'an ittiba'il hawa. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu. Amma ba'du. وأوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله كما قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن للمتقين مفازا. ثم قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر جيوش المسلمين والمجاهدين في فلسطين وعساكر الموحدين وأهلك الأمراض والرافضة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك عليهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم ثبت شرهم ومسك جمعهم وقالل عذابهم وزلزل أقدامهم وأنزل عذابا أليما عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا يا ربنا فانصرنا على القوم الكافرين والمنافقين والحاسدين والفاسدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وتوفنا من
المسلمين وتوفنا من المؤمنين وتوفنا من المحسنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا صفوفكم قد تشهد السنة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Allah